Shalom teman-teman, saya akan membaca dari buku Hidup yang Disucikan yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 2 dengan judul Prinsip-prinsip Pertarakan Daniel. Nabi Daniel memiliki tabiat yang mulia. Ia merupakan contoh cemerlang tentang keadaan manusia bila bersekutu dengan Allah sumber hikmat itu. Catatan kehidupan hamba Allah yang saleh ini terbuka agar dapat menguatkan orang-orang pilihan untuk menghadapi penderitaan dan pencobaan di kemudian hari. Ketika bangsa Israel bersama raja, kaum bangsawan dan imam-imam mereka diangkut ke tempat pengasingan. 4 dari mereka dipilih untuk melayani di istana Babel. Salah seorang dari antara mereka ialah Daniel, yang sejak mudanya telah memiliki kesanggupan yang luar biasa untuk diperkembang pada tahun-tahun mendatang. Orang-orang muda ini adalah keturunan bangsawan dan tercatat sebagai orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Daniel 1 ayat 4. Menyadari talenta luar biasa orang-orang muda tawanan ini, Raja Nebukadnezar memutuskan untuk menyiapkan mereka bagi kedudukan penting di kerajaannya. Di sekolah ini, pemuda-pemuda Ibrani itu bukan saja diterima di istana raja, tetapi juga diwajibkan makan makanan dan minuman anggur yang dihidangkan dari jamuan raja. Sesuai dengan pertimbangan raja, ia bukan saja menyodorkan kehormatan dan kemuliaan besar kepada mereka, tetapi juga menjaga fisik dan perkembangan mental terbaik yang harus mereka capai. Di antara makanan pilihan yang disajikan di hadapan raja, terdapat daging babi dan daging lain yang menurut hukum yang diterima Musa adalah haram dan tidak boleh dimakan orang-orang Ibrani. Di sini Daniel dihadapkan kepada ujian yang berat. Haruskah ia melanggar ajaran yang diajarkan nenek moyangnya dalam hal makanan dan minuman, tidak tunduk kepada raja, sehingga besar kemungkinan bukan saja hilang kedudukan, tetapi nyawanya sendiri? Atau haruskah ia meremehkan perintah Tuhan dan mempertahankan simpati raja? Dengan demikian, ia memperoleh keuntungan intelek dan prospek duniawi yang penuh sanjungan itu? Daniel tidak ragu. Ia bertekad untuk tetap setia, walau apapun akibatnya. Ia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel 1 ayat 8. Mungkin orang-orang yang mengaku Kristen dewasa ini beranggapan bahwa Daniel terlalu mengada-ngada serta menyebutnya sebagai orang yang berpandangan sempit dan fanatik. Mereka menyangka masalah makan dan minum adalah sesuatu yang kecil resikonya, sehingga mengapa sampai harus mengambil pendirian seperti itu, yang akan mengorbankan segenap keuntungan duniawi. Tetapi orang-orang yang berpikir demikian akan mendapati pada hari penghakiman bahwa mereka telah berpaling dari tuntutan Allah dan membuat opini mereka sendiri sebagai suatu standar menentu yang benar dan yang salah. Mereka akan mendapati bahwa apa yang tampaknya tidak penting bagi mereka ternyata tidak demikian halnya pada pemandangan Allah. Tuntutannya harus dilakukan dengan suci. Mereka yang mengaku dan menurut satu dari perintah-perintahnya karena senang melakukan demikian, tetapi menolak perintahnya yang lain karena hal itu menuntut pengorbanan, berarti telah merendahkan standar kebenaran dan dengan demikian lebih menuntun orang lain meringankan tuntutan hukum Allah yang suci. Demikianlah firman Tuhan. Sudah seharusnya menjadi peraturan kita dalam segala sesuatu. Daniel menghadapi pencobaan-pencobaan paling berat yang dapat juga dialami orang-orang muda sekarang ini. Namun ia tetap teguh pada ajaran agama yang diperolehnya sejak kecil. Ia dikelilingi pengaruh yang dapat menumbangkan mereka yang bimbang antara prinsip dan nafsu. Namun firman Allah memperkenalkan dia sebagai orang yang tabiatnya tak bercela.
Daniel tidak berani mempercayai kesanggupan moralnya. Baginya, doa begitu penting. Ia menjadikan Allah kekuatannya dan takut akan Allah berlangsung terus dalam setiap transaksi hidupnya. Daniel memiliki anugerah kerendahan sejati. Ia benar, teguh dan mulia. Ia berusaha hidup damai dengan sekalian orang, namun pada saat yang sama hidupnya teguh bagaikan daun pohon kedar jika menyangkut prinsip. Dalam segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan kesetiaannya kepada Allah, ia hormat dan patuh kepada penguasa yang mengaturnya. Namun, baginya tuntutan Allah begitu tinggi sehingga tuntutan para penguasa dunia dianggapnya nomor 2. Ia tidak akan terbuai oleh pertimbangan yang mementingkan diri yang mengalihkan dia dari tugasnya. Tabiat Daniel dinyatakan kepada dunia sebagai satu contoh yang jelas tentang apa yang dapat dihasilkan oleh anugerah Allah dalam diri manusia yang sifat alaminya telah jatuh dan dirusak oleh dosa. Catatan tentang keteladanan hidup penyangkalan dirinya merupakan kekuatan bagi kemanusiaan kita. Dari pengalamannya, kita boleh mengumpulkan kekuatan untuk menolak godaan dengan mulia dan tetap teguh di dalam anugerah kerendahan hati. Berdiri demi kebenaran di bawah pencobaan yang paling berat sekalipun. Daniel bisa saja membuat penolakan yang masuk akal terhadap kebiasaan bertaraknya yang ketat. Tetapi restu Allah lebih berharga baginya daripada meraih simpati orang dunia yang paling berkuasa, bahkan lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Karena perilakunya yang penuh hormat membuat Melzar, pegawai yang dipercayakan bagi pemuda Ibrani ini, jadi berkenan kepadanya. Daniel berani memohon agar mereka diperbolehkan untuk tidak makan dari santapan raja atau minum dari anggur yang biasa diminum raja. Melzar takut kalau dia meluluskan permohonan ini karena bisa saja menimbulkan amarah raja, yang berarti membahayakan hidupnya. Sama seperti kebanyakan orang dewasa ini, ia berpikir bahwa dengan bertarak bisa saja menyebabkan orang-orang muda ini menjadi tampak pucat dan sakit-sakitan dan loyo, sementara makanan mewah dari santapan raja akan membuat mereka berwajah segar dan gagah, serta meningkatkan aktivitas tubuh dan pikiran mereka. Daniel meminta agar masalah itu diputuskan setelah diberi kesempatan membuktikannya selama 10 hari. Selama jangka waktu tersebut, para pemuda Ibrani ini diizinkan makan makanan sederhana. Sementara sahabat-sahabat mereka yang lain tetap ikut makan dari santapan raja. Akhirnya permohonan mereka dikabulkan. Daniel merasa yakin bahwa ia telah menang dalam masalah itu. Meskipun ia masih seorang muda, ia telah melihat pengaruh yang berbahaya dari minuman keras dan hidup mewah terhadap tubuh dan kesehatan pikiran. Setelah berakhir 10 hari, hasil yang diperoleh sangat berbeda dengan yang diharapkan Melzar. Bukan saja dalam segi penampilan, kegiatan fisik dan ketahanan mental mereka yang telah bertarak dari kebiasaan itu juga menunjukkan superioritas yang jauh lebih tinggi dari teman-teman mereka yang memanjakan seleranya. Alhasil dari ujian ini, Daniel dan teman-temannya diizinkan meneruskan pola makan mereka yang sederhana itu selama masa pendidikan dan pelatihan mereka dalam kerajaan itu. Tuhan menyatakan penghargaannya atas keteguhan dan penyangkalan diri pemuda-pemuda Ibrani ini, dan berkat-Nya dicurah kepada mereka. Ia memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Setelah masa pendidikan 3 tahun itu berakhir, manakala kemampuan dan pengetahuan mereka diuji oleh sang raja, ternyata tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang dinyatakan raja kepada mereka,
Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi yang ada di seluruh kerajaannya. Ayat 19 dan 20. Kehidupan Daniel merupakan suatu ilustrasi yang diilhami tentang apa yang membentuk suatu tabiat yang disucikan. Itu menjadi satu pelajaran bagi semua orang, khususnya bagi orang-orang muda. Penurutan yang ketat terhadap tuntutan-tuntutan Allah membawa keuntungan bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Agar dapat mencapai standar moral serta pencapaian intelek yang tertinggi, adalah penting mencari hikmat dan kekuatan dari Allah, serta mempraktikkan pertarakan dengan seksama dalam segala kebiasaan hidup. Dalam pengalaman Daniel dan rekan-rekannya, kita menyaksikan kemenangan prinsip dari atas godaan untuk memanjakan selera. Kepada kita ditunjukkan bahwa melalui prinsip-prinsip rohani, orang-orang muda dapat menang terhadap pemuasan nafsu dan tetap setia terhadap tuntutan-tuntutan Allah, walaupun hal itu harus dibayar dengan pengorbanan mereka yang besar. Apa jadinya sekiranya Daniel bersama rekan-rekannya kompromi dengan para pegawai istana penyembah berhala itu dan menyerah pada tekanan tersebut dengan makan dan minum sebagaimana adat kebiasaan dalam kerajaan Babel? Penyimpangan satu kalipun dari prinsip akan melemahkan kepekaan mereka akan kebenaran dan kejijikan mereka terhadap kesalahan. Pemanjaan selera melibatkan pengorbanan kekuatan fisik, kejernihan intelek, dan kuasa rohani. Selangkah saja salah dapat menuntun kepada yang lain, sampai hubungan mereka dengan surga rusak, sampai akhirnya mereka dihanyutkan oleh pencobaan. Allah berkata, "Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati." 1 Samuel 2 ayat 30. Sementara Daniel bergantung kepada Allahnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kuasa roh bernubuat turun kepadanya, sementara ia diperintah manusia dalam tugas-tugas kehidupan istana. Melalui gambar dan lambang, ia telah diajar Allah untuk membaca segala rahasia yang terbentang di depan, yaitu perkara-perkara ajaib yang akan terjadi pada hari-hari terakhir, untuk disampaikan kepada generasi mendatang. Demikianlah bacaan buku hidup yang disucikan, bab 2, yang berjudul Prinsip-prinsip Pertarakan Daniel. Tuhan memberkati.